Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami bisa memuji, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami juga mau mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa Tuhan. Pengetahuan hamba terbatas adanya. Biar hikmat, pengetahuan, akal budi yang daripada Engkau Yesus Tuhan turun atas hidup hamba. Sehingga hamba bisa menyampaikan firman Tuhan saat pagi hari ini. Sehingga hamba juga tidak mencuri kemuliaan daripada Engkau Yesus Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Salam. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita sudah mendengar kesaksian dan kesaksian semuanya. Karena Tuhan Yesus baik. Maupun lewat pujian yang ada dari keluarga Murianci yang ada, Tuhan atas kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati, maupun Pak Hermanus yang ada, Tuhan Yesus memberkati semua. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita tetap sehat semua. Dan hari ini dan kita kan berdoa terus ke kita, Tuhan kirim jiwa. Tuhan mau kirim bagaimana? Sedangkan kita punya kursi juga belum ada. Tuhan udah mau kirim, saya taruh di mana, suruh duduk di mana. Baru jemaat saja sudah penuh. Jadi memang biar Tuhan berdoa tidak ada, Tuhan tidak kirim. Karena apa? Dia mau kasih duduk di lantai. Makanya kita akan berusaha supaya bagaimana caranya supaya Tuhan bisa kirim kelompok kursi biar cuma berapa buah, yang penting ada penambahan. Amin. Sehingga orang berdoa juga punya sasaran. Karena orang kalau semua hadir, lain duduk di lantai, baru jemaat belum dari luar. Makanya itu berdoa tuh ternyata hikmat juga. Tadi sebentar ini sudah. Jadi berdoa minta jiwa, tetap kasih duduk di mana? Berarti sobat Agi sudah bendahara. Cari akal bagaimana sudah. Cari akal bagaimana, karena tumpuan kas tidak ada, tetapi cari akal sudah. Nah, tugasnya bendahara. Puji nama Tuhan. Pada intinya semuanya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan puji Tuhan hari ini anak-anak dari Ibu Merianci semua hadir. Pertahankan. Amen. Supaya tidak ada alpanya lagi. Amin. Supaya diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, di sini kita sama-sama belajar bahwa dalam setiap kehidupan ini tidak ada yang kita banggakan dalam hidup kita. Tetapi sampai saat ini kita bangga jika kita masih hidup di dalam koridornya Tuhan. Kita belum keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itulah yang kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita. Karena di dunia ini tidak ada yang dibanggakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kita bangga kalau sampai saat hari ini saudara masih hidup di dalam lingkarannya Tuhan. Saudara belum keluar dari lingkarannya Tuhan, itu satu anugerah yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Karena kebenaran firman Tuhan terkata bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, saya sudah banyak berbuat mujizat dengan namamu. Tetapi pada akhirnya firman Tuhan bilang apa? Enyala engkau dari hadapanku, karena engkau pembuat kejahatan, saudara. Jadi bukan orang yang hebat Tuhan lihat, orang bisa bernubuat, orang bisa adakan mujizat, bukan itu, saudara. Karena mujizat tidak bisa menyelamatkan kita. Mujizat hanya secara jasmani saja. Tetapi yang kita butuhkan itu adalah
keselamatan atau kehidupan yang kekal, janji Tuhan yang akan datang. Amin. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Makanya saat hari ini saudara masih tinggal di dalam kebenaran, saudara belum keluar dari lingkarannya Tuhan, itu saudara bersyukur karena Tuhan masih mengasihi saudara. Karena Tuhan masih sayang saudara. Karena kasih karunia Tuhan masih ada kepada saudara. Sehingga saudara masih sampai saat hari ini, saudara masih bisa bertahan, masih tinggal di dalam kebenaran. Itu satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu yang saudara banggakan. Amin. Puji nama Tuhan, kita lanjut saya baca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 7. Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22 sampai 23 kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dan Tuhan Yesus cintai, saudara atau Bapak Ibu nyimak Alkitab kita masing-masing. Nanti saya akan membaca bagi kita semua. Di sini kebenaran firman Tuhan, hal pengajaran yang sesat. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan ini sangat luar biasa karena ini berbicara ajaran yang sesat. Karena setan juga bisa menyerupai mereka dan setan juga bisa buat mujizat. Ingat, bukan hanya Tuhan juga yang bukan Tuhan saja yang bisa buat mujizat, tetapi setan juga bisa buat mujizat. Ingat itu. Sehingga di sini jangan sampai kita terkecoh. Makanya buat apa Tuhan berikan hikmat dalam setiap kehidupan kita? Hikmat itu bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan daripada Tuhan. Karena pada hari-hari terakhir ini, firman Tuhan bilang apa? Hari ini dia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi bukan orang yang berseru Saudara percaya Tuhan tidak sampai gemetar seperti setan percaya. Karena setan tahu bahwa Tuhan itu adalah penyelamat bagi setiap orang percaya. Ingat, hanya setiap orang yang percaya dan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat itu. Itu garis bawahi. Amin. Amin. Ayat 22 di sini dia berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir. Hari terakhir itu kapan? Dan mulai sekarang. Akhir zaman. Hari terakhir atau akhir zaman.
Di sini dia bilang apa? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Di sini kebenaran firman Tuhan sangat jelas. Akhir zaman ini banyak melakukan bisa bernubuat. Ingat, banyak orang bisa bernubuat demi nama Tuhan. Oke saja, dia bisa buat mujizat demi nama Tuhan. Tetapi ingat, dalam setiap kehidupan kita mujizat itu tidak salah. Tuhan itu pakai siapa saja bisa. Tetapi kembali dalam setiap kehidupan kita, apakah kita yang dipakai Tuhan ini, kita setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita dipakai Tuhan, kita jadi orang rendah hati atau tidak? Ingat itu. Jangan pernah kita dipakai Tuhan baru kita menjadi sombong, saudara. Karena awal kejatuhan itu adalah kesombongan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh, saudara, karena apa? Merasa dirinya hebat, dipakai Tuhan. Akhirnya merasa segala sesuatu semuanya karena saya. Sudah bukan karena Tuhan, tetapi orang ini bisa sembuh karena saya. Orang lumpuh bisa berjalan karena saya, bukan karena nama Tuhan, saudara. Itu sudah jadi sombong, saudara. Tuhan tidak suka orang seperti itu, saudara. Pada ujung-ujungnya firman Tuhan bilang apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Sekalipun kita melakukan banyak mujizat, tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Nyala engkau, saya tidak mengenal engkau. Haleluya. Jadi tidak menjamin sekalipun kita selaku Tuhan yang hebat pun. Tetapi kalau firman Tuhan ini kita hidup tidak sesuai dengan ini, hampa hidup kita. Makanya kita selaku hamba Tuhan juga tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup kita. Maupun kita tidak ada sombongkan. Oleh Tuhan kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih pakai, saudara, itu luar biasa. Sehingga jangan kita sombong dalam hidup kita. Jangan pernah kita sombong kalau kita dipakai oleh Tuhan. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, semakin kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya semakin luar biasa. Sehingga engkau hebat di dunia, hebat di sorga. Jangan engkau hebat di dunia, tetapi di sorga. Tetapi engkau tidak memiliki sorga. Apa artinya? Makanya bukan orang yang berseru-seru nama Tuhan bisa seperti Tuhan utus 70 murid. Mereka kembali dengan sukacita. Mereka menghadap Tuhan. Kami sudah buat mujizat. Setan takut kepada engkau. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Bukan cuma itu. Tetapi dia melihat setan juga jatuh dari atas langit. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang bukan itu. Tetapi hendaklah, biarlah namamu terdaftar di dalam kitab kehidupan. Amin. Coba baca di ayat. Markus pasal 10 ayat 20. Kalau bukan Markus, Lukas. Pokoknya pasal 10 ayat 20. Bukan dikasih tuh. Itu kita deh. Sambil satu orang sudah dapat, tolong dibacakan. Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas. Supaya orang pahami. Lukas. Lukas pasal 10 belum dapat. Lukas. Kalau sudah dapat dibaca. Ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, Bercitalah jika namamu saat hari ini ada di sorga. amin. Itu yang harus orang bersuka cita. Jangan orang bersuka
bersukacita karena kita dipakai Tuhan, saudara. Karena kita dipakai Tuhan itu bukan jaminan, saudara. Karena setiap kita melakukan mujizat itu karena Tuhan, Amin. bukan karena kita. Amin. Makanya tidak ada yang kita sombongkan hidup di dunia ini. Jangan kita sudah dipakai oleh Tuhan, kita, oh saya paling hebat. Tidak ada yang hebat manusia. Yang hebat itu adalah Tuhan. Amin. Amin. Itu yang perlu orang pegang. Oh dia ini pendeta, oh ini. Haleluya, karena terkadang juga kita selaku pendeta juga tidak sadar. Kalau kita sudah dipakai Tuhan, oh luar biasa. Oh semuanya karena saya. Bukan itu. Karena kita selaku pendeta juga tidak jaminan. Kita selaku pendeta juga kita bisa bernubuat, bisa adakan mujizat kalau hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah berharap. Karena kita masuk surga, Tuhan tidak pernah tanya, oh kamu pendeta masuk surga. Tidak ada di Alkitab mencatat bahwa pendeta masuk surga. Kalau Alkitab ini mencatat bahwa di dalam Alkitab ada di dalam firman Tuhan bahwa kalau pendeta masuk surga, saya punya anak juga saya tidak mau kasih sekolah yang lain. Tetapi semua sekolah pendeta supaya masuk surga. Karena di Alkitab tidak ada, saudara. Tidak jaminan sekalipun dia pendeta. Tidak ada jaminan. Jaminan itu kalau orang itu hidup dia turuti apa maunya Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Saudara, kalau Alkitab mencatat ada di dalam firman, kalau saudara buka dari Kejadian sampai Wahyu, kalau ada saja kata pendeta, kalau orang jadi pendeta masuk surga, oh saya punya anak, saya tidak mau ke sekolah yang lain. Sekolah pendeta semua, supaya masuk surga. Tapi tidak ada, saudara, tidak jaminan. Yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kita, kalau kita memiliki Yesus. Itulah jaminan. Karena Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Amen. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Amen. Makanya kalau hanya melalui Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin. Itulah yang orang. Amin. Jadi itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Manusia itu jatuh bangun itu ada. Jatuh bangun dalam dosa itu pasti. Karena orang sepanjang hari juga mungkin perkataan orang salah berbicara itu dosa. Salah bertindak itu dosa. Jadi dosa itu kapan saja menghantui kita. Tetapi kita mau berusaha keluar dari dosa. Jadi jatuh bangun itu biasa, tetapi kita berusaha bangkit dan bangun dan bangkit. Jangan seperti lagu bilang apa? Jatuh bangun aku, jatuh lagi. Jatuh kok bangun, jatuh lagi, itu yang parah. Tetapi sekalipun kita sudah pernah jatuh, tetapi kita mau bangkit bersama Kristus supaya kita memiliki keselamatan. Makanya saudara dengan saya, mengkali saya lebih banyak dosa dari saudara. Mengkali saya dengan saudara, saya yang manusia yang paling berdosa. Tetapi kita manusia yang berdosa, jadi kita mau berubah dari dosa. Amin. Supaya kita diselamatkan. Kalau dia berkata dia tidak pernah berdosa, berarti dia menipu dirinya sendiri. Setiap manusia itu adalah dosa. Tetapi kita mau berusaha keluar dari dosa. Kenapa? Karena ada Yesus. Karena Yesus mengasihi setiap kehidupan. Tapi banyak orang bilang apa? Hidup ini harus saling mengasihi. Jadi orang bilang mengasihi itu cuma terkadang karena kita mengasihi, kita cuma memberi sesuatu itu kita sudah mengasihi, saudara. Orang yang mengasihi itu dia tegas. Amin. Sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau saya mengasihi jemaat, berarti saya juga berani menegur jemaat kalau dia berbuat salah. Karena firman Tuhan di dalam Wahyu bilang apa? Barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Itu berbicara kasih. Kalau dia memiliki kasih, dia berani menegur setiap jemaat yang berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak diinginkan supaya dia bersalah juga tidak berani tegur.
itu lebih kejam, saudara. Kasih lebih sakit, saudara. Kenapa firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa ku kasihi, akan ku tegur dan ku hajar, saudara. Jadi yang terutama tegur, saudara. Itu kasih. Kalau saudara, kalau jemaat ada, kalau kita punya saudara ada yang berbuat salah, kita tegur. Pertama tegur, jangan berbuat seperti ini. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tegur. Tegur. Kasih itu yang kasih yang nyata, yang berani tegur di depan. Ada orang berkata bilang begini, berbicara kasih tetapi dia bilang oh saya mengasihi. Dengan apa mengasihi? Cuma sampai dalam pemberian. Tetapi orang berbuat salah dia tidak berani menegur dan memperbaiki. Jangan berbicara kasih, karena kasih itu keras. Karena kasih menyelamatkan kita. Karena dia keras, dia berani tegur. Makanya saya tidak pusing, saudara. Namanya kebenaran, saya lebih baik tegur. Lebih baik saya tidak disukai oleh manusia, jangan sampai tidak disukai oleh Tuhan. Itu ingat, saudara. Kita tidak disukai manusia itu biasa. Tetapi jangan sampai kita tidak disukai oleh Tuhan, itu bahaya. Seperti kebenaran firman Tuhan ini apa? Pada akhir zamannya orang berseru, sudah buat mujizat, bernubuat demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang apa? Saya tidak mengenal engkau, saudara. Haleluya. Itu yang ingat, saudara. Tetapi hari ini kita mendengar kebenaran Tuhan. Hari ini setiap kehidupan kita mau berubah karena Tuhan. Amin. Karena Amin. kasih Kristus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan saudara, anak-anak kita kalau berbuat salah, tegur. Tegur itu untuk apa? Supaya mereka berubah. Tegur dulu, nasihati. Tegur artinya nasihati. Nasihat pakai firman. Jangan dengan orang punya kekuatan sendiri, tetapi selalu memberikan firman. Kalau orang mau, orang semua selamat. Karena saudara tidak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan itu Tuhan. Yesus Kristus adalah, karena dia adalah seperti kemarin khotbah dari Pak Hermanus apa? Yesus adalah kematian dan kebangkitan yang hidup. Kebangkitan dan hidup. Yesus itu adalah kebangkitan dan itu selama kita hidup di Yerusalem, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Jangan sampai kita kena kematian selama-lamanya. Karena ada kematian selama-lamanya dan ada kehidupan selama-lamanya. Kehidupan yang kekal dengan kematian yang kekal. Itu kehidupan yang kekal tempatnya di mana? Yaitu janji Tuhan, Yerusalem yang baru. Amen. Tetapi kematian selama-lamanya itu neraka. Makanya saudara, kalau ibadah tidak perlu ibadah itu, karena terkadang orang malas ibadah itu karena apa? Banyak hal. Kalau dia tidak punya masalah. Kalau kita punya masalah, datang ibadah supaya masalahnya di Tuhan selesaikan. Dan ada juga dia tidak beribadah karena tidak punya derma, saudara. Gara-gara derma saja saudara tidak selamat, tidak mau ibadah, salah saudara. Terkadang kalau kita sudah tidak punya derma, saudara, kita tidak mau ibadah, saudara. Memang Tuhan dia minta uniku derma. Kalau ada kasih, kalau tidak ada mau paksa, mau mencuri. Pencurilah masuk neraka. Kalau tidak ada yang puji Tuhan, kita berikan dengan hati kita saja. Kita berikan dengan hati kita yang kita berikan kepada Tuhan, bukan dermanya kita. Tidak ada derma, kita berpaksa mesti berpinjam tetangga. Sampai tetangga tahu, oh orang ini dia tidak punya derma, setiap hari minggu dia datang berpinjam. Jangan saudara, gara-gara derma saudara mau utang. Jangan, Tuhan tidak suka seperti itu. Tidak ada derma tetapi tahu puji Tuhan, tetap bersuka cita saya beribadah. Karena Tuhan butuh bukan saya punya derma, tetapi hatiku. Dan saudara berjalan ke Kanaan, sekalipun tidak ada derma. Ku berjalan
ke Kanaan sekalipun tidak ada derma. Saudara. Kalau saudara punya prinsip begitu saudara, berarti orang masuk surga juga harus bayar. Berarti yang tetapi surga milik orang percaya. Ingat itu. Hari ini saudara kasih banyak. Saudara tahu pun kalau saudara hati terbaik sama saja. Iya. Uangmu diselamatkan, tetapi saudara tidak diselamatkan. Iya kan? Karena hatimu tidak baik. Dan saudara berikan uang dengan puluhan juta. Tuhan bukan lihat itu, lihat hatimu. Amin. Ya terutama hatimu. Amin. Makanya hidup kita ini kita mau memperbaiki supaya firman Tuhan bilang apa? Kita tidak seperti kebenaran firman Tuhan berkata, kita hanya tidak seperti yang bisa dipakai Tuhan tetapi tidak dikenal oleh Tuhan. Ada mujizat dalam hidup kita tetapi kita tidak dikenal Tuhan. Ini bahaya saudara. Kalau kita tidak dikenal Tuhan, kita buat mujizat, yang lebih baik tidak usah ibadah kan? Ya kalau Tuhan tidak kenal, percuma ibadah kita. Tetapi tanda tanya hanya bagi orang yang melakukan kejahatan. Tetapi kalau engkau dipakai Tuhan, kalau engkau rendah hati, itu luar biasa. Makanya kalau kita dipakai Tuhan, jangan kita sombong. Karena saya alami. Saya dulu dipakai Tuhan luar biasa, tetapi sombong juga luar biasa. Akhirnya sekarang Tuhan kasih luar biasa. Tuhan dia gila sumpah. Akhirnya sekarang saya jadi nol lagi. Dulu saya hebat saudara. Karena saya selalu berkata, oh saya hebat, saya sedih. Saya dipakai Tuhan. Makanya itu orang kalau dipakai Tuhan itu, orang punya teman, saya juga orang merasa orang lebih hebat dari orang. Nah itu jangan. Itu tanpa sadar orang sudah jatuh. Dulu siapa yang tegur saya dipakai Tuhan luar biasa. Saya juga saya dipakai Tuhan, saya bisa bersama dengan Bupati. Tapi Bupati Entungga, Pak Mandiakasi. Itu hebat. Dia kemana saja di situ. Bayangkan, seorang paling dekat. Jadi dia kemana, mau ke Jakarta, pertemuan apapun, tetap saya yang ikut. Baru naik pesawat itu Garuda terus. Pesawat yang paling mahal. Tiket mahal tuh. Baru naik itu tiket kelas yang paling depan. Dia bilang kelas VIP kah. Karena saya dengan pejabat, jadi saya juga seperti itulah kelebihan anak-anak Tuhan. Tetapi karena sombong. Hari itu kalau saya pakai Tuhan, tetapi saya tetap rendah hati saudara. Begini mungkin luar biasa. Nah sekarang Tuhan dia tutup dari nol. Dulu Tuhan pakai saudara. Pernah Makabide, saya punya teman referensi. Orang lumpuh, orang sakit yang sudah ditolak dokter itu. Tuhan lakukan mujizat. Tetapi apakah cuma sampai di situ? Ingat firman Tuhan tadi bilang apa? Bukan karena itu. Tetapi yang Tuhan butuh itu adalah kerendahan hati. Orang yang betul-betul melakukan kebenaran firman. Nah, saudara, mulai hari ini kita mau belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudara, kita saling menegur. Salah tetap tegur. Maka saudara juga jangan anggap ini gembala. Jadi kalau saya sudah salah melangkah, saudara tidak berani tegur. Kita saling mengingatkan, itu perlu saudara. Jangan pernah takut menegur saudara. Selama hal itu baik saudara. Kalau kita tidak berani menegur, berarti kita tidak mengasihi orang. Karena kasih itu adalah aku kasihan, ku tegur dan ku hajar. Saudara, makanya kalau Tuhan tegur itu, kalau baru sampai tegur tidak masalah saudara. Tapi jangan kalau sampai Tuhan dia ajar, dia tutup nih hidung sebelah deh. Penafasnya. Kalau saudara kita bersyukur bernafas masih gratis saudara bersyukur.
Kalau Tuhan itu dia minta seperti di rumah sakit dong, setiap bernafas, kalau orang-orang yang sakit parah yang pakai oksigen, bernafas bayar, oksigennya beli. Tuhan dihitung jambannya saudara. 25 saja. 25, 50, 75, 100. Hitung sudah dalam 1 jam. Saudara bernafas gratis loh. Kalau Tuhan dia hitung saudara 25, 50, 75, 100, antam bisa bayar. Tapi itu masih utang. Itu cuma bayar. Itu setia. Karena dia Yesus kita silakan kita pakai untuk pakai Tuhan kita tetap dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, bersiapkan hati kita.